Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan ayat harian pada pagi hari ini diambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu jemaat yang berada di Efesus ini merupakan jemaat yang menarik perhatian Paulus. Jika hal ini tidak menarik bagi perhatian Paulus, tidak mungkin ia berkata, "Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu." Sehingga Rasul Paulus mengingat jemaat ini dan membawakan mereka di dalam doanya. Jika kita memikirkan mengapa mata hati kita harus terang, karena ternyata hati ini menjadi penentu yang terutama dalam hidup ini. Sama seperti mata, jika mata kita tidak dapat melihat apapun, maka bagaimana mungkin kita dapat menuntun orang lain untuk menjalani jalan mereka? Jika hati kita menjadi gelap, bagaimana mungkin akan keluar dari ucapan kita sesuatu hal yang baik, yang akan membangun, yang akan menyatakan kepada dunia ini kemurahan hati Tuhan? Tentu, mata hati kita harus terlebih dahulu diterangi oleh kebenaran itu. Dan kemudian ketika mata hati kita telah diterangi, maka kemudian kita akan mengerti bagaimana pengharapan kita yang terkandung dalam panggilan kita sebagai orang-orang beriman merupakan suatu kekayaan yang luar biasa, yang tiada taranya. Saudara telah menerima kemurahan hati Tuhan, dan itu adalah kekayaan yang tidak dapat diukur. Ketika saudara menerima Yesus Kristus di dalam iman, percaya saudara, itu adalah kekayaan yang tiada tara. Tetapi orang sering sekali mengabaikan hal tersebut, melupakan panggilannya sebagai orang beriman. Jika kita telah menerima panggilan kita sebagai orang Kristen, maka iman kita harus tertuju kepada Kristus. Dia adalah kepala kita, kita adalah jemaatnya. Jika kepala mengarahkan anggota lainnya, maka kita harus ikut. Jika Yesus Kristus yang adalah kepala kita telah memberikan kita contoh bagaimana hidup di dalam Roh Kudus dan bagaimana mengakhiri kehidupan ini dengan benar-benar setia, maka hal itulah yang harus kita ikuti dalam dunia ini. Bukan menjadi pribadi yang melenceng, pribadi yang melupakan tentang kebaikan Tuhan, melainkan menjadi pribadi yang tetap setia, menggumuli panggilan kita sebagai orang-orang yang beriman. Satu hal yang menjadi tantangan kita dalam dunia yang sekuler saat ini adalah konteks tentang kemandirian. Bahwasanya banyak orang sudah memiliki obsesi bahwa saya harus mandiri. Tetapi dalam satu sisi, kemandirian itu adalah hal yang baik. Tetapi kemandirian yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika ia ingin sesuatu hal yang terpisah antara dirinya dengan Allah. Kemandirian yang menganggap bahwa tanpa Allah ia dapat melakukan segalanya. Itu mengapa ada orang yang mengesampingkan dua, yang mengesampingkan mendengarkan firman Tuhan, yang mengesampingkan persekutuan di dalam gereja. Sehingga lihatlah betapa rapuhnya pengharapan mereka. Mereka hanya berharap tentang hal-hal yang bersifat materialistis, tetapi mereka tidak dapat berharap kepada kekayaan yang sesungguhnya, yakni apa yang Tuhan telah persiapkan bagi orang-orang yang beriman, yang percaya dan benar-benar setia menggumuli panggilannya. Kita harus seperti jemaat Efesus ini, yang menyatakan kasih yang sungguh-sungguh. Tetapi kita juga harus memperhatikan satu hal, jangan sampai kita ditegur seperti dalam kitab Wahyu, karena Efesus juga
menjadi bagian yang menerima kitab Wahyu itu. Kita harus menjadi pribadi yang tidak meninggalkan cinta pertama itu. Karena Yesuslah cinta pertama kita yang sesungguhnya. Jangan pernah meninggalkan Dia. Dia yang telah menuntun saudara, yang menyatakan kepada saudara kekudusan itu, dan saudara telah menerima kekudusan itu. Hanya Dialah yang menjadi hal yang terpenting dalam hidup saudara. Biarlah Tuhan menyatakan kemurahannya kepada saudara, dan hendaklah hati saudara tetap terang, sehingga saudara mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Engkau menuntun kami, menolong kami, buat kami mengerti akan kemurahan hati Tuhan. Pengharapan kami sungguh-sungguh hanya berdasar kepada anugerah-Mu. Dan jika Engkau tidak menyatakan itu kepada kami, maka kami tidak mengerti bahwa ini adalah kekayaan yang tiada taranya. Biarlah kami Tuhan semakin mengenal Engkau. Hati kami senantiasa tertuju padamu, dan benar-benar mempergumulkan panggilan kami sebagai orang-orang beriman yang senantiasa setia, yang akan menyatakan kepada dunia ini bahwa kami adalah milik Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.